Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Erawati, NIM 4181005 dari Stikes Nasional dengan Prodi S1 Farmasi. Hari ini saya sedang berada di Desa Kerten, Cantiharjo, Karanganyar. Di desa tersebut terdapat sebuah situs yang berada di tengah perdesaan, yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti sendiri terletak di Dusun Kerten, Desa Cantiharjo, Kabupaten Karanganyar. Perjanjian Giyanti sendiri merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antara keluarga yang disebabkan politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan susuhan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwono II adalah raja pendiri dari Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak dan beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV, atau lebih tepatnya ialah keponakan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwono II. Alasan utamanya ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun, karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya merimbas harus diasingkan di Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Suyasa, sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Ketika Pakubuwono II memangku tampuk kepemimpinan Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari tahun 1745. Perpindahan tersebut terjadi setelah Keraton Kartasura hancur akibatnya pemberontakan yang dipimpin Mas Garendi dan Sunan Kuning pada tahun 1742 dan mengakibatkan istana Mataram Islam di Kartasura rusak. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Di situ terdapat batu yang dimana sebagai meja untuk menulis isi perjanjian Giyanti sendiri. Perjanjian Giyanti tahun 1755 terletak di Jalan Perjanjian Giyanti, sebelumnya dikenal Jalan Kerten, Dusun Kerten, Kelurahan Cantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Bangunan situs perjanjian Giyanti terlihat sederhana, dipagari tembok berwarna putih dan ditumbuhi pepohonan besar sehingga tampak teduh. Area situs yang berada di tengah persawahan itu tidak begitu luas dan tidak terlihat penanda monumental yang mewakili keberadaan situs tersebut, kecuali dua buah pohon di antara akar pohon yang menjulur tidak beraturan. Di area itulah diadakan perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang melibatkan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Situs perjanjian Giyanti merupakan episode penting bagi keberadaan Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta, sekaligus menandai berakhirnya kerajaan Mataram Islam sepeninggal Sultan Agung Hanyorokusumo. Serajawan UGM Profesor Djoko Suryo menyebut perjanjian Giyanti atau sejarah sangat penting, khususnya bagi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Wilayah timur Sungai Opak dikuasai pewaris tahta Mataram, Sunan Pakubuwono III, yang berkedudukan di Surakarta. Sedangkan wilayah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Oleh itu
Profesor Djoko Suryo, sikap patriot Pangeran Mangkubumi yang memilih mengangkat senjata melawan VOC ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Semangat itu patut diteladani dan diharapkan juga memiliki para generasi muda masa kini agar terus melawan segala bentuk penjajahan atau kolonialisme gaya baru. Di samping itu terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah dipecah belah. Dalam perang melawan VOC, Pangeran Mangkubumi dibantu keponakannya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Perang yang berlangsung selama 9 tahun pada tahun 1746 sampai 1755 itu sangat merepotkan dengan membuat kerugian besar di pihak VOC. Dengan segala upaya agar perang berakhir, VOC menawarkan perdamaian. Wilayah Mataram Islam kemudian dibagi menjadi dua. Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Giyanti yang diambil di nama tempat Giyanti. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.